Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wasi'a. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja. Saya Safwatul Sifah NIM 315019000122, dosen pengampu Muh Farhan SPDI Esbum MPD, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Saya dari kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu ada 7. Yang pertama ada strategi pembelajaran aktif atau active learning. Yang kedua ada strategi pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Yang ketiga ada strategi pembelajaran konstekstual, CPL. Strategi yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis masalah, SPBM. Dan yang kelima ada strategi pembelajaran afektif. Dan yang keenam ada strategi pembelajaran quantum learning. Dan yang ketujuh ada pembelajaran saintifik. Nah, kita mulai langsung dari definisi strategi pembelajaran aktif atau active learning strategy. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak mahasiswa untuk belajar secara aktif ketika mahasiswa belajar dengan aktif. Belajar mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran aktif atau active learning yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik berbagai yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif ataupun active learning juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Nah, di sini ada gambar pembelajaran aktif. Ini contohnya itu para siswa itu aktif di kelas ya. Selanjutnya, ada ciri-ciri strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa secara fisik, mental, emosional, intelektual, dan personal dalam proses belajar. Dan yang kedua, adanya berbagai keaktifan siswa mengenal, memahami, menganalisis, berbuat, memutuskan, dan berbagai kegiatan belajar lainnya yang mengandung unsur kemandirian yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, ada keterlibatan secara aktif oleh siswa dalam menciptakan suasana belajar yang serasi, selaras, dan seimbang dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang keempat, keterlibatan siswa dalam mengajukan prakarsa, memberikan jawaban atas pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan atau masalah, dan berupaya menjawab sendiri, menilai jawaban dari rekannya, dan memecahkan masalah yang timbul selama berlangsungnya proses belajar mengajar tersebut. Nah, di sini ada contoh seorang siswa yang mandiri, yang bisa menjawab sendiri, bisa mengajukan pertanyaan, terus juga dapat memecahkan masalah sendiri. Terus selanjutnya ada tujuan strategi pembelajaran aktif. Berdasarkan tujuannya, maka strategi pembelajaran aktif dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengaktifkan peserta didik sejak dini. Yang kedua, untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara
keaktifannya ya. Dan yang ketiga ada untuk menguatkan daya ingat. Terus ada bentuk-bentuk strategi pembelajaran aktif. Nah, yang pertama ada brainstorming. Brainstorming adalah teknik kreatif sebuah kelompok yang mencoba menemukan solusi suatu masalah tertentu dengan cara mengumpulkan daftar ide secara spontan dari anggota kelompoknya. Dan yang kedua ada the power of two. Strategi pembelajaran aktif yang menekankan berpikir dua orang dalam menyelesaikan masalah yang diajukan oleh guru. Yang ketiga ada team investigation. Tim investigation berarti kegiatan investigasi yang dilakukan oleh kelompok untuk memecahkan masalah atau mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan yang keempat ada index card match. Index card match adalah strategi aktif yang biasanya menggunakan kartu indeks untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik memahami pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, selanjutnya ada kelebihan strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik. Yang kedua, meningkatkan ingatan peserta didik pada konsep yang dipelajari. Yang ketiga, ada meningkatkan rasa memiliki proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan gairah belajar di kelas. Yang kelima, melibatkan aktivitas berpikir tingkat tinggi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik, diantaranya keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan komunikasi. Selanjutnya, kekurangan strategi pembelajaran aktif. Yang pertama ada keterbatasan waktu. Mungkin waktu yang disediakannya itu untuk pembelajaran sudah ditentukan sebelumnya, sehingga untuk kegiatan pembelajaran yang memakan waktu lama akan terputus menjadi 2 atau lebih pertemuan. Terus yang kedua ada kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan. Waktu yang digunakan untuk persiapan kegiatan akan bertambah, baik waktu untuk merancang kegiatan maupun untuk mempersiapkan agar peserta didik siap untuk melakukan kegiatan. Yang ketiga ada ukuran kelas yang besar. Kelas yang mempunyai jumlah peserta didik yang relatif banyak akan mempersulit terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan active learning. Kegiatan diskusi tidak akan dapat memperoleh hasil yang optimal karena tadi banyak sekali siswa sehingga kelasnya tidak kondusif. Terus yang keempat ada keterbatasan materi, peralatan, dan sumber daya. Keterbatasan materi, peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran, serta sumber daya akan menghambat kelancaran penerapan active learning dalam pembelajaran. Yang kelima, ada risiko penerapan active learning. Hambatan terbesar adalah keengganan pendidik untuk mengambil berbagai risiko, diantaranya risiko peserta didik tidak akan berpartisipasi menggunakan kemampuan tujuan pembelajaran kooperatif. Selanjutnya ada definisi strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, pengertian pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Nah, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif ini, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Nah, di sini ada contoh seorang siswa membuat kelompok kecil ya, yang beranggotakan untuk saling bertukar pikiran agar memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Sebagaimana pada umumnya, manajemen mempunyai 4 fungsi, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan juga kontrol. Dan yang ketiga, ada kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Dan yang keempat ada keterampilan bekerja sama.
kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambar dalam keterampilan bekerja sama. Dan selanjutnya ada tujuan pembelajaran kooperatif. Ialah hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. Yang pertama itu ada hasil belajar akademik. Dalam pembelajaran kooperatif, walaupun mencakup berbagai tujuan sosial, itu juga meningkatkan prestasi siswa atau tugas akademik penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini itu lebih unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit. Yang kedua ada penerimaan perbedaan individu. Tujuan lain dari model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan luas orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan kebacakan. Dan yang ketiga ada pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif ialah untuk mengajarkan keterampilan kolaborasi dan kolaborasi siswa. Oke, selanjutnya ada kelebihan pembelajaran kooperatif. Belajar kooperatif mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan belajar kooperatif menurut Gill dan Gill 1993 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan prestasi siswa. Yang kedua, memperdalam pemahaman siswa. Dan yang ketiga, model pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Dan yang keempat, menyenangkan siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap kepemimpinan. Jadi tadi ya, sikap kepemimpinan itu ketika membuat kelompok kecil dan juga memecahkan masalah. Terus kekurangan pembelajaran kooperatif. Kooperatif juga mempunyai beberapa kekurangan. Menurut D 1991, beberapa kekurangan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Dan yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, menuntut sifat tertentu pada siswa, misalnya sifat suku bekerja sama. Dan yang keempat, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan juga waktu. Selanjutnya, ini yang ketiga, strategi pembelajaran, definisi strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Nah, pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan atau konteks lainnya. Senada contoh yang siswa sedang menggambar. Ini adalah termasuk contoh definisi strategi pembelajaran konseptual. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran konseptual. Dalam bagian berikut akan disampaikan beberapa karakteristik pembelajaran konseptual yang ditemukan beberapa ahli sebagai berikut ini. Yang pertama, siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dan mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang belajar sambil berbuat learning by doing. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, doing significant work. Siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis atau anggota masyarakat. Terus yang ketiga, belajar yang diatur sendiri, self-regulate
learning. Siswa melakukan pekerjaan yang signifikan, ada tujuannya, ada hubungan dengan penentuan pilihan, dan ada produknya. Yang keempat, bekerja sama. Collaborating. Siswa dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok. Terus yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Critical and creative thinking. Siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif. Dapat menganalisis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti. Terus yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Nurturing the individual. Siswa memelihara pribadinya. Next, selanjutnya ada tujuan strategi pembelajaran konstekstual atau CTL ya. Sistem CTL adalah proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan jalan menghubungkan mata pelajaran akademik dengan isi kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks kehidupan sehari-hari. Melalui model CTL, pengalaman belajar bukan hanya terjadi dan dimiliki ketika seorang siswa berada di dalam kelas, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana membantu pengalaman belajar tersebut keluar dari kelas, yaitu pada saat ia dituntut untuk menanggapi dan memecahkan permasalahan yang nyata yang dihadapi sehari-hari. Ini seperti belajar di luar kelas, seperti mata pelajaran berolahraga ya, belajar di luar kelas. Selanjutnya, ada komponen strategi pembelajaran konstekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi pendekatan CTL. Pandangan dari konstruktivisme ini bahwa siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Terus yang kedua, menemukan inquiry. Nah, menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis CTL. Pengertian dari menemukan ini adalah inquiry. Prinsip ini mempunyai seperangkat siklus, yaitu observasi, bertanya, mengajukan dugaan, mengumpulkan data, dan menyimpulkan. Terus yang ketiga ada bertanya. Questioning, pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Dan yang keempat, ada masyarakat belajar, learning community. Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain, antara teman sejawat, antar kelompok, dan antara yang tahu ke yang belum tahu. Terus yang kelima, pemodelan atau modeling, suatu pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu. Ada model yang bisa ditiru. Model tersebut dapat berupa cara mengoperasikan sesuatu, melafalkan bunyi, cara menemukan kunci dalam bacaan, dan lain-lain. Nah, di sini ada kelebihan dari strategi pembelajaran konstekstual. Yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimilikinya siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam PPM. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif lagi. Terus yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Terus yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Ini ya, tadi kan karena pembelajaran konseptual itu lebih ke pembelajaran yang di luar kelas. Jadi siswa ini lebih senang dan tidak bosan. Terus
kekurangan strategi pembelajaran konstekstual ini tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PPN. Yang kedua, dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Terus yang ketiga, tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CTL ini. Terus yang keempat, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini definisi strategi pembelajaran berbasis masalah SPPM. Nah, model pembelajaran berbasis masalah problem based learning merupakan kegiatan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman, konsep, dan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mempelajari biologi, sehingga siswa dapat memperoleh manfaat yang maksimal baik dari proses maupun hasil belajar. Oke, lanjut. Nah, ini ya sebelumnya contoh dari pembelajaran berbasis masalah. Nih, memecahkan suatu masalah, ada siswa yang memecahkan suatu masalah dan yang lain ini mendengarkan dengan baik. Terus selanjutnya ada karakteristik SPPM. Nah, pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, belajar dimulai dengan suatu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata peserta didik. Dan yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmu, memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Terus yang kelima menggunakan kelompok kecil. Yang keenam, menuntut pembelajar ini untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa SPPM ini adalah suatu pembelajaran yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Ini sendiri tujuan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah, belajar peranan orang dewasa secara autentik, memungkinkan siswa untuk mendapatkan rasa percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya sendiri untuk berpikir dan menjadi pelajar yang mandiri. Jadi dalam pembelajaran berbasis masalah, tugas guru adalah merumuskan tugas-tugas pada siswa, bukan untuk menyajikan tugas-tugas pelajaran. Contoh dari strategi pembelajaran berbasis masalah: membuat kelompok kecil, menyelesaikan masalah, kerjasama, berpikir secara mandiri. Terus ada desain masalah dalam pembelajaran berbasis masalah.
Yang pertama itu akar desain masalah. Akar desain masalah adalah masalah yang real berupa kenyataan hidup, seperti halnya penguasa terhadap pemesinan dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan industri. Dalam dunia medis, siswa diajari untuk menemukan sejumlah obat dan penanganan terhadap penyakit. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah cara memanfaatkan masalah untuk menimbulkan motivasi belajar. Suksesnya pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah sangat bergantung pada seleksi, desain, dan pengembangan masalah. Terus yang ketiga, desain masalahnya sendiri itu pada dasarnya kompleksitas masalah yang dihadapi sangat tergantung pada latar belakang dan profil para siswa. Nah, ini macam-macamnya ada kayak karakteristik masalah nyata dalam kehidupan. Yang kedua ini konteks. Masalah itu bersifat menantang, motivasi, dan tidak terstruktur. Yang ketiga, sumber dan lingkungan belajar. Masalah dapat memberikan dorongan untuk dipecahkan secara kolaboratif. Dan yang keempat, presentasi. Penggunaan skenario masalah, penggunaan video klip, dan jurnal. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama ini orientasi siswa pada masalah. Dalam hal ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran siswa untuk terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah. Terus yang kedua, mengorganisasi siswa untuk siswa. Dalam hal ini tuh guru mengarahkan siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Terus yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dalam pemecahan masalah. Terus yang keempat ini, mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa. Dalam hal ini, guru mengajak siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai untuk dipresentasikan. Gitu ya, langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya, kelebihan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Sebagai suatu strategi pembelajaran, SPBM ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya pertama ini pemecahan masalah, problem solving, merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah, problem solving, dapat menantang kemampuan siswa, memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Terus yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Terus yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Terus yang terakhir, pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Jadi berpikir kritis itu lebih menyenangkan dan lebih banyak disukai siswa. Rata-rata kalau orang cerdas itu lebih suka untuk memecahkan dalam suatu masalah. Jadi begitu. Oke, selanjutnya kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan
bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Terus, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Terus yang terakhir, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin belajar. Jadi kalau kekurangannya ini, seorang siswa yang belum juga sesuatu yang dipelajari itu belum dipecahkan, maka siswa itu akan merasa dirinya itu gagal, merasa nggak mau mencoba lagi, merasa enggan untuk mencoba. Seperti itu. Selanjutnya, ini definisi strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Afektif juga dapat muncul dalam kejadian behavioral yang diakibatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ini ya, contoh dari pembelajaran afektif. Jadi berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut dengan kesadaran seseorang. Seperti ini kan yang satu siswa bisa, kenapa tuh yang lain tuh, yang kedua itu bingung gitu. Itu karena siswa tersebut mempunyai kesadaran masing-masing. Selanjutnya, ada tingkatan pembelajaran afektif. Yang pertama, tingkat receiving. Pada tingkat receiving atau attending, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Dan yang kedua, tingkat responding. Responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Yang ketiga, ada tingkat following. Following ini itu melibatkan penentuan nilai, keyakinan, atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Terus yang keempat, tingkat organization. Pada tingkat organization, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan konflik antar nilai diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Nah, ini yang kelima, ada tingkat characterization. Tingkat ranah afektif tertinggi adalah characterization nilai. Jadi tingkat ini tuh paling tinggi, sedangkan yang paling rendahnya itu tingkat reshaping ya. Selanjutnya, ada macam-macam pembelajaran afektif. Yang pertama ini model konsiderasi. Nah, model konsiderasi ini dikembangkan oleh MC Paul, seorang humanis. Paul menganggap bahwa pembentukan moral tidak sama dengan pengembangan kognisi yang rasional. Pembelajaran moral siswa menurutnya adalah pembentukan kepribadian, bukan pengembangan intelektual. Terus yang kedua, model pengembangan kognitif. Nah, model pengembangan kognitif ini model pengembangan kognitif atau kognisi ini dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Model ini banyak diilhami oleh pemikiran John Dewey yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu terjadi sebagai proses dari restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Nah, terus yang terakhir, ada teknik mengklarifikasikan nilai. Teknik volume clarification, teknik QI atau VCT
dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam menerima dan menentukan suatu nilai yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Seperti itu ya. Jadi ini tuh termasuk macam-macam pembelajaran afektif. Nah, selanjutnya ada kesulitan dalam pembelajaran afektif. Nah, yang pertama ini, selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, cenderung diarahkan untuk membentuk intelektual. Akibatnya, upaya yang dilakukan oleh seseorang guru itu tidak arahkan kepada bagaimana anak dapat menguasai pengetahuan sesuai dengan standar isi kurikulum yang berlaku. Oleh karena kemampuan intelektual identik dengan penguasaan materi pelajaran. Terus yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Pengembangan kemampuan sikap baik melalui proses pembiasaan maupun model bukan hanya ditentukan oleh faktor guru, akan tetapi terutama dari faktor lingkungan. Terus yang ketiga, ada keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Berbeda dengan pengembangan aspek kognitif, aspek kognitivan, aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah pembelajaran berakhir. Maka keberhasilan dari pembentukan sikap baru dapat dilihat dari rentang waktu yang cukup lama. Terus yang keempat ini pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka program acara berdampak pada pembentukan karakter anak. Nah, jadi ini termasuk kesulitan dalam pembelajaran afektif. Nah, selanjutnya yaitu definisi strategi pembelajaran kuantum learning. Pembelajaran kuantum merupakan salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang mengutamakan pada keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. Quantum learning ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Beberapa teknik yang dikemukakan merupakan teknik meningkatkan kemampuan diri yang sudah populer dan umum digunakan, namun Bobby De Porter mengembangkan teknik-teknik yang sasarannya akhirnya ditujukan untuk membantu para siswa menjadi responsif dan bergairah dalam menghadapi tantangan dan perubahan realitas yang terkait dengan sifat jurnalisme. Ya, jadi strategi pembelajaran kuantum ini adalah teknik yang kemampuan diri yang sudah populer, yang menggunakan alat atau populer. Nah, seperti itu membawa laptop karena strategi pembelajaran kuantum ini itu menanamkan teknik yang kepopulerannya. Ini seperti contohnya siswa-siswi belajar sambil mendengarkan musik. Ini belajar. Nah, selanjutnya ada tujuan strategi pembelajaran kuantum learning. Tujuan pokok pembelajaran kuantum yaitu meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan daya ingat, dan meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya dengar, dan meningkatkan kehalusan perilaku. Jadi tadi ya, karena strategi pembelajaran kuantum menggunakan teknik yang sudah populer. Terus ada asas quantum learning. Asas utama pembelajaran kuantum adalah membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dunia siswa. Subjek belajar adalah siswa, guru hanya sebagai fasilitator.
sehingga guru harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam hal ini adalah mengaitkan apa yang akan diajarkan dengan peristiwa-peristiwa, pikiran, atau perasaan, tindakan yang diperoleh siswa dalam kehidupan baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Apabila seorang guru telah memahami dunia siswa, maka siswa telah merasa diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga pembelajaran akan menjadi harmonis seperti sebuah orkestrasi yang saling bertautan dengan dan saling mengisi. Ya, jadi contohnya itu seperti kita. Ini asas quantum learning itu seperti saya sendiri ditugaskan untuk membuat seperti ini PPT, mempresentasikan di Zoom, karena ini asas kuantum ini tuh membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dunia siswa. Karena subjeknya belajar itu adalah siswa, guru hanya fasilitator saja. Seperti ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip quantum learning. Yang pertama itu segalanya berbicara. Segalanya dari lingkungan kelas sehingga bahasa tubuh Anda, dari kertas yang Anda bagikan hingga rancangan pelajaran Anda, semuanya itu mengirim pesan tentang belajar. Terus yang kedua itu segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam pengubahan Anda mempunyai tujuan. Terus pengalaman sebelum pemberian nama. Otak kita berkembang pesat dengan adanya rangsangan kompleks yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Akui setiap usaha. Belajar mengandung resiko. Belajar berarti melangkah keluar dari kenyataan. Terus yang terakhir ada jika layak dipelajari, maka layak dirayakan. Perayaan adalah sarapan pelajar juara. Perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan emosi positif dengan belajar. Jadi ini termasuk prinsip-prinsip quantum learning. Ada segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebuah pemberian nama, akui setiap usaha, dan juga jika layak dipelajari. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran quantum learning. Yang pertama, tahap persiapan. Nah, tahap persiapan sendiri itu dibagi menjadi banyak aslinya, tapi saya mengambil di sini cuma 3. Nah, yang pertama ini mempersiapkan kondisi belajar siswa dengan cara mengatur ruang kelas agar berbeda dengan kelas biasa dengan menata kursi berbentuk huruf U untuk memudahkan siswa melakukan kontak mata. Jadi, seorang guru itu menata kursi berbentuk huruf U. Jadi, supaya untuk melakukan kontak mata, supaya terlihat semua siswa tersebut memperhatikan atau tidak, sehingga siswa tersebut dapat mudah memahami pelajaran. Terus yang kedua, menyiapkan musik yang lembut dipasang ketika siswa melakukan kontak mata. Seperti menggunakan musik itu seperti refreshing otak, supaya otak kita itu tidak isinya itu tidak materi-materi saja gitu. Terus yang ketiga, menciptakan kalimat sugestif positif untuk diberikan kepada siswa. Itu termasuk tahap persiapan. Nah, ini ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, presentasi materi. Yang kedua, menggunakan kehidupan sehari sebagai bahan pengantar. Yang ketiga, adanya interaksi dan umpan balik antara siswa dan guru. Dan yang keempat, siswa mencatat materi pelajaran. Nah, ini ya termasuk tahap pelaksanaan. Terus ada tahap evaluasi siswa. Yang pertama itu siswa diberi tahapan soal, guru memperhatikan permasalahan yang dihadapi, tidak menyalahkan kesalahan pada siswa. Jadi langkah-langkah pembelajaran quantum learning ini ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan juga ada tahap evaluasi. Oke, selanjutnya ada kelebihan quantum learning. Nah, ini yang pertama ini selalu berpusat pada apa yang masuk akal bagi siswa.
Yang kedua, menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa. Yang ketiga, adanya kerjasama. Yang keempat, menawarkan ide dan proses cemerlang dalam bentuk yang enak dipahami siswa. Yang kelima, menciptakan tingkah laku dan sikap kepercayaan dalam diri sendiri. Dan yang keenam, belajar terasa menyenangkan, ketenangan psikologi. Terus yang terakhir adanya kebebasan dalam berekspresi. Terus ini yang kekurangan quantum learning. Yang pertama ini memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, memerlukan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, model ini banyak dilakukan di luar negeri sehingga kurang beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Yang keempat, kurang dapat mengontrol siswa. Oke, selanjutnya ada definisi pembelajaran saintifik. Model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian yang memuat aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Ini ya contoh dari pembelajaran saintifik. Ini contohnya belajar dengan mengamati, menanya, mengolah informasi atau data, kemudian saling mengkomunikasikan. Terus ada tujuan pembelajaran saintifik. Nah, untuk meningkatkan, yang pertama ini untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Ada untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Terus yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Terus yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Ya, jadi ini termasuk dengan tujuan pembelajaran saintifik. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, untuk kemampuan siswa, dan kondisi pembelajarannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip pembelajaran saintifik. Pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengkomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Terus ada pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Ada pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Terus yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Nah nih, ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Mindful learning, metode ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru menanya, oleh guru, maaf ya. Terus yang kedua ada menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya yang diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya itu dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Terus yang ini yang ketiga, mengumpulkan informasi. Nah, kegiatan mengumpulkan informasi ini adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara.
Yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi terhadap kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Nih, terus yang kelima ada mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan untuk menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Jadi langkah-langkah pendekatan saintifik itu yang pertama mengamati atau observasi, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Oke, selanjutnya ada kelebihan pembelajaran saintifik. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Terus yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui modeling itu sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan juga transfer. Terus yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Terus yang keempat, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri itu dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Terus yang kelima, membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Yang keenam, berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Nah, ini yang dimaksud dengan kelebihan pembelajaran saintifik. Nah, di sini juga ada kekurangan pembelajaran saintifik. Yang pertama, menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antar konsep-konsep yaitu tertulis atau lisan sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Jadi itu yang dimaksud dengan kekurangan di sini itu siswa yang kurang pandai itu akan mengalami kesulitan ketika berpikir secara kritis. Maksudnya itu ya terus ketika dia mencoba tapi dia tidak bisa, itu merasa gagal dan dia tidak ingin mencoba lagi. Terus yang kedua, tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Jadi itu mengajar jumlah siswa yang banyak itu juga tidak efisien karena di kelas itu akan hanya berfokus pada keramaian, tidak terfokus dengan pelajaran. Berbeda dengan siswa yang dikit. Terus yang ketiga, ini ada harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Terus yang keempat, ini ada pengajaran discovery, lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Nah, terima kasih. Semoga capaian pembelajaran ini mahasiswa dapat memahami materi-materi tadi, strategi pembelajaran tadi yang ada 7. Yang pertama ada pembelajaran aktif, kooperatif, terus konseptual, ada berbasis masalah, strategi pembelajaran berbasis masalah, ada afektif, ada pembelajaran afektif, ada pembelajaran
quantum learning, ada pembelajaran ini yang terakhir saintifik. Semoga dengannya saya mempresentasikan materi ini, kita semua diberi ilmu yang bermanfaat. Oke, semoga kita semua diberi kesuksesan, amin, dan diberi kelancaran untuk mencari ilmu dimanapun. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang mengenakan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Kita buka dulu. Alhamdulillah, Nah, pembelajaran itu alangkah baiknya diawali dengan berdoa dan juga diakhiri dengan berdoa. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.